mengejar ridha Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sebuah kesempatan, Fatimah Zahra, putrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bertanya, ya ayahanda, siapakah dari kaum muslimah yang nanti pertama kali masuk surga? Dia bertanya. Ya mungkin berharap-harap cemas, mungkin ada sedikit GR gitu kan. Ya siapa tahu aku gitu ya, yang putrinya Rasulullah, yang sangat dekat dengan Rasulullah dan tentunya ya mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah gitu kan. Ternyata Rasulullah mengatakan yang masuk nanti surga pertama kali dari kaum perempuan itu namanya Muti'ah. Langsung kaget itu. Fatimah Zahra kaget, tuh kok Muti'ah. Ya semacam apa namanya, agak bukan kecewa ya, tapi kenapa bisa dia gitu kan. Nah, orang-orang dulu itu keponya bukan kalau orang punya banyak duit, enggak kepo dia. Kenapa orang kaya, kenapa orang rumahnya besar, bagus, mewah, mobilnya mewah, enggak kepo orang-orang dulu. Para sahabat dulu kepo kalau ada orang dijamin masuk surga, baru dia kepo. Tuh surga, langsung kepo internasional levelnya, high level internasional kepo. Ya lakukan itu. Maka betul Fatimah Zahra kemudian minta izin sama bapaknya, sama Rasulullah untuk mendatangi rumah Muti'ah untuk studi banding, nah, istilahnya begitu ya, studi banding untuk melihat kok bisa ini perempuan masuk surga untuk pertama kalinya, ini apanya gitu kan ditanya. Maka kemudian dia datang, ya mengetuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya dibuka. Siapa? Ditanya dari dalam, saya Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah. Masya Allah, subhanallah, mimpi apa aku ditemui oleh putrinya Rasulullah. Begitu buka pintunya, ternyata nggak jadi senyum, agak sedikit bingung karena kok bawa anak-anak gitu kan. Ini siapa? Ini Hasan. Waduh, mohon maaf Fatimah, aku belum izin suamiku kalau menerima tamu tidak semahram gitu kan, tidak sama perempuan. Ini kan belum balik. Iya, tapi aku belum izin karena aku hanya diizinkan menerima perempuan gitu kan. Mohon maaf ya, aku tak izin dulu sama suamiku. Besok kesini lagi ya, gitu, dengan agak kecewa. Ya udah, pulanglah Fatimah Zahra dengan Hasan gitu kan. Nah, kemudian besoknya datang lagi gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka pintunya, sudah senang, ternyata susah lagi. Kenapa? Loh, ini siapa? Ini Husain. Waduh, izinnya baru hanya untuk Hasan nih. Yang Husain belum aku mintakan izin. Bayangkan, begitu taatnya seorang istri pada suaminya. Makanya pantas ya masuk surga pertama. Aku belum minta izin. Mohon maaf sekali, saya juga gimana gak enak dah. Tapi aku harus minta izin dulu. Besok kesini lagi ya. Ya, oke. Pulang gitu kan, mungkin sambil gerundel gitu kan, kok ya ada orang perempuan seperti ini. Ternyata itu keren sekali kan, perempuan seperti itu begitu taatnya pada suami. Nah, coba sekarang bandingkan orang sekarang. Masukin orang aja, asal aja, laki-laki masukin aja, bahkan mau naudzubillah min dzalik, masuk sampai ke kamarnya juga. Wah, ini udah nggak beres nih, udah zina, ini masalah besar gitu kan. Itu anak-anak aja sampai minta izin lisensi dulu dari suami. Betapa luar biasa taatnya pada suami. Hari ketiga datang lagi, udah di lisensi, udah dapat izin semuanya, bisa masuk nih. Begitu masuk, yang menarik, Muti'ah ini itu menerima tamu itu sambil ngobrol, sambil ditinggal kesana kemari karena dia sedang masak. Jadi dia sambil sibuk, wah ngobrol sebentar ya, saya ke dapur dulu, mungkin ke kompor kalau udah sekarang itu kan mau masak dulu. Jadi mundar mandir antara dapur dengan tempat tempat ruang tamu gitu kan. Karena mau nyiapin masak. Nah, kemudian masaknya udah selesai, udah ready gitu kan. Kemudian duduk di situ, kemudian ditanya sama Fatimah, Muti'ah, boleh aku bertanya? Oh, silahkan. Suamimu kerja di mana? Suamiku kerja di kebun. Di kebun? Iya, di kebun di ladang. Tapi kenapa di tempat makan, di meja makan itu ada apa namanya? Kalau bahasa orang Jawa namanya pecut gitu kan. Nah, jadi ada untuk apa namanya? Untuk mecut lah istilahnya. Jadi kalau apa namanya? Di kuda itu kan untuk ya nampar kudanya sehingga kudanya jalan gitu kan, ada pecutnya gitu kan, ada cambuk lah yang gitu. Nah,
Ditanya, kenapa ada cambuk? Sambil agak malu-malu dia tanya. Bapak menjawab Mutiah, gini, itu cambuk itu kalau nanti suamiku datang, dia makan, lalu makanannya tidak ada masalah, enak lah istilahnya, itu cambuknya tidak akan ngapa-ngapa, tetap di tempatnya. Tapi kalau nanti makanannya tidak enak, cambuk itu pasti akan meluncur ke tubuhku. Wah, jadi suamimu kejam ya? Enggak, itu bukan permintaan suamiku. Itu permintaanku sendiri kepada suamiku. Aku bilang, wahai suamiku, kalau engkau mendapati masakanku tidak enak, tolong engkau cambuk diriku dengan cambuk ini, agar aku bisa introspeksi, mawas diri, bahwa aku belum bisa menjadi istri yang terbaik untuk suamiku. Bayangkan, mana ada istri sekarang begitu? Coba ibu-ibu ayo ngacung yang ada. Boro-boro enak gak enak sambil mendelik gitu kan, enak gak pak, kan gitu kan, udah begitu gak enak langsung bilang, sana pesan online aja sana, pakai aplikasi. Sana ke angkringan, ke warung sana, nggak usah makan saat saya. Wah, ada beda dengan Mutiah, luar biasa. Oh gitu. Terus tanya lagi, kalau itu Mutiah di tempat tidur itu di ranjang ada handuk dan ada kipas, apa itu maksudnya gitu kan? Sambil ya tersenyum malu beliau mengatakan bahwa suamiku kalau habis pulang dari bekerja sampai rumah badannya sangat gerah dan penuh keringat. Ya, jadi kan di Arab kan jazirah Arab begitu ya, panas gitu kan. Kemudian kalau sampai rumah aku buka bajunya, aku hapus aku lap badannya pakai handuk ini, kemudian aku suruh dia untuk tidur, kemudian aku kipas-kipas sampai dia bisa istirahat dengan tenang. Oh, luar biasa kan? Mana ada sih sekarang begitu? Pantes masuk surganya nggak nomor 1, nggak tahu nomor berapa atau masuk enggak gitu kan? Jadi oleh karena itu marilah kita belajar dari orang yang oleh Rasulullah direkomendasikan, didoakan atau istilahnya udah ditulis lah dalam hadis bahwa ini menjadi orang dari kaum muslimah yang masuk pertama kali di surga. Jadi luar biasa. Jadi cerita ini sederhana tetapi menginspirasi bahwa ya tidak harus se-ekstrim itu ibu-ibu meniru Mutiah, enggak, tapi minimal jangan sampai jadi ibu-ibu yang kemudian di luar kendali, yang enggak taat, yang malah betul-betul membuat hati suaminya sakit. Nah, itu tentu membuat dosa ya. Oke, mari kita ambil hikmah dari cerita-cerita yang saya sampaikan, yang saya juga nukil dari hadis. Mudah-mudahan menginspirasi semuanya, terutama untuk kesakinahan, kemawadatan, kewarahmatan dari keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan para suami menjadi suami yang soleh dan istri menjadi istri yang solehah semuanya. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.